Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bermuajahah di dunia maya alias virtual dengan platform Zoom yang dalam waktu belakangan ini memang minggu kemarin ya itu hampir 3 hari berturut-turut sedang ngambek Zoom ini. Iya betul. Jadi saya kemarin sebelum kongres menutup kegiatan The Power of Change 11 itu cukup memiliki kendala di Zoom kita ini. Saya sangat mengapresiasi teman-teman dari Kabupaten Tangerang yang sesungguhnya sebetulnya sudah ada dulu ya di Tangerang. Ini Bunda Amda ini senior saya, beliau di kampus. Seniornya senior, udah jauh ini angkatannya dengan saya, tapi beliau masih ada di sini. Itu artinya jika senior kita saja masih mau urun rembuk, urun tangan ke bawah ke Ikatan Guru Indonesia khususnya di Tangerang, kenapa kita yang baru-baru ini tidak mau menularkan semangat ke yang lain. Salam takzim saya Bu Amdai. Ini kalau di nama penulisnya nih Bu Badai ya. Kemudian Bu Nurhayati selaku Ketua IGI Kabupaten Tangerang yang insya Allah baru saja dilantik ya, atau baru selesai kepengurusannya baru terbentuk. Pak Ridwan nih selaku sekretaris ya Pak Ridwan ya? Iya Pak. Ya. Yang biasa ikut Power of Change-nya Pak Danang. Ya waktu itu pernah saya minta komen sekali ya. Iya. Iya. Bu Rahayu ini Bu Rahayu posisinya apa Bu Rahayu? Bendahara beliau. Oh bendahara. Bu Mondang juga saya familiar kalau sama Bu Mondang nih. Kita beberapa kali komunikasi ya. Akhirnya masuk pengurus juga ya Bu ya. Saya masih ingat pesan dari Ibu Mondang kalau tidak salah terkait bagaimana kita harus meningkatkan juga kompetensi TK ya kalau tidak salah ya. Betul ya? Iya, siap. Biasa. Nah, terus Bu Lia, kalau Bu Lia ini posisinya apa? Kepala bidang organisasi, Pak. Oh, ini Bu Lia kepala SDN ya? Iya, beliau Kepsek juga Pak beliau. Kepala SDN Cibugel. Saya Ya Bu, suaranya keputus. Ya, jaringan kali, Cisoka jaringannya. Mohon arahan dan bimbingannya Pak. Kalau saya orang baru di situ. Ya. Saya juga baru masuk Bu dari Zoom ini. Kita santai aja kan ini ya. Saya baru selesai soalnya barusan. Kita di forum ini santai aja. Saya soalnya baru selesai di Wonogiri. Jadi Wonogiri perdana, kemudian ini Tangerang. Wonogiri baru selesai, tapi kalau Wonogiri agak serius karena ada pelatihan modul dan PTK dari Sagu. Kemudian selamat. Ya, Bunda Nia Kurniasih, gimana bukunya udah berapa? Baru 3. Laku. Sukses ya. Ada siapa lagi sini yang belum dibuka kameranya ini? Gak kelihatan. Bu Sri, Gunarti, Pak Indra, Bu Hilwa nih, Bu Hilwa mana ya? Kalau di Jakarta juga ada Bu Hilwa soalnya. Bu Ana, Bu Roma Hayati. Kalau memungkinkan dibuka kameranya supaya lebih kenal. Ini Bu Hilwa, aduh, Bu Hilwa kenapa? Emang Bu Hilwa Tangerang? Ayo terciduk. Ingin lihat aja. Oh, teman-teman ya lain. Bu Hilwa juga nih senior kita, beliau nih. Bapak Ibu, barangkali sebentar aja singkat karena setelah ini saya rencana mau takziah ya ke Bunda Yuli yang cukup kita agak shock juga. Iya. Ya, saya sedikit bercerita, beliau memang orang yang sangat konsisten dalam membangun IGI dan beliau memang mungkin sudah dikabulkan doanya oleh Allah. Jadi memang dalam keadaan sakit pun beliau motivasi saya untuk tetap maju di kongres dan itu yang membuat saya terus maju baik mau jadi atau tidak karena memang garis takdir tidak ada yang tahu ya dan alhamdulillah memang
eh, Tuhan masih menakdirkan, walaupun saya kemarin sempat shock juga karena detik-detik pemilihan itu dikabarkan itu, saya kadang jadi merasa bahwa apa yang saya lakukan selama ini sudah selesai gitu. Artinya kan Bu Yuli mengharapkan ke depan saya bisa membantu di urusan ini sebagai ketua umum, dan beliau ingin melihat gitu kita di atas panggung di hari pertama menakodai ini, namun belum sempat beliau melihat itu apa yang beliau inginkan, rupanya beliau sudah berpulang lebih dahulu. Mari kita doakan semoga di lapangan kuburnya, semoga keluarga yang ditinggalkan juga baik-baik dan diberikan kelancaran, ketabahan, kesabaran, dan kita semua ketularan motivasi positif, inspirasi dari beliau, kita jadikan semangat. Baik teman-teman, saya sedikit saja nih kan berbicara tentang sustainability, tentang keberlanjutan. Biasanya kalau teman-teman pengurus baru itu pada diharapkan pada dua hal utama, yaitu mau fokus pada tujuan atau mau fokus pada hasil. Kalau mau fokus pada hasil, biasanya orientasinya jangka pendek. Misalkan, pokoknya IGI Kabupaten Tangerang harus punya jumlah anggota sekitar 1.000 dalam jangka waktu 2 bulan. Atau Kabupaten Tangerang harus punya dana di kas sekian miliar, gitu. Atau Kabupaten Tangerang harus melaksanakan pelatihan sejumlah 50 pelatihan. Itu jangka pendek. Tapi kalau fokus pada tujuan, itu lebih cenderung kepada bagaimana kita memberikan kebermanfaatan yang luas gitu, dan jangka panjang. Kalau dalam orientasinya cuma hanya hasil, ya bisa kita bikin 20 pelatihan dalam satu bulan, tapi kebermanfaatannya kita tidak tahu. Kalau pada tujuan, cukup satu pelatihan, tapi semua para anggota yang mengikuti pelatihan, misalkan dia bisa mempunyai satu produk yang bisa dijadikan sebagai output dari pelatihan, dan kemudian peserta bisa menularkan kembali hasil apa yang dipelajari dari pelatihan. Itu jangka panjang, karena spirit kita itu sharing and growing together, berbagi dan tumbuh bersama. Berbagi itu artinya apa? Sekecil apapun ilmu yang kita miliki, semerasa cukup, kita itu bagi aja gitu, kasih aja ke yang lain. Karena apa? Yang kadang-kadang remeh bagi kita itu, yang sederhana bagi kita, bagi orang lain itu sangat bermanfaat. Saya kasih ambil contoh seperti ini. Sebelum masa pandemi kan saya sering berkeliling ke Jawa dan Sumatera. Dan saat itu saya sedang aktif di Sagu Sablog, karena saya salah satu pelatih nasional Sagu Sablog, satu guru satu media, satu guru satu blog pembuatan, ya blog sebagai media pembelajaran. Itu banyak guru-guru yang kadang-kadang jangankan untuk membuat blog gitu. Ketika kita cek itu bahkan untuk membuat akun Gmail gitu, itu kadang-kadang belum paham. Dan yang lebih memprihatinkan itu bahkan kadang-kadang yang menggunakan mouse aja masih tidak tahu caranya gitu. Nah, itu kan hal yang sederhana yang menurut kita itu kita gampang gitu, menggunakan mouse itu kan apa sih, tinggal klik kiri kanan tinggal pindahin kursor. Tapi bagi teman-teman guru yang lain itu mereka mengalami kesulitan. Nah, itulah kadang-kadang kita berpikir bahwa nanti saja kalau misalkan ilmu kita sudah banyak, sudah cukup, baru kita berbagi. Sesungguhnya kalau menurut saya kita akan bertambah banyak itu kalau kita terus berbagi. Semakin kita berbagi, semakin kita akan mendapatkan sesuatu dari orang lain. Karena berbagi itu konsepnya bukan hanya menularkan ilmu, bukan membagi ilmu, tapi kita belajar refleksi ke diri kita sendiri. Ternyata kita punya kekurangan, akhirnya kita menambah juga ilmu. Kira-kira konsepnya seperti itu. Dan itu juga jadi bahan bagi kita untuk bercermin dengan apa yang kita punya, misalkan apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, sehingga kita bisa menganalisis dan kemudian kedepannya bisa jauh lebih baik. Saya ingin sedikit berbicara tentang perubahan. Kalau Pak Ridwan mungkin sering mengikuti kegiatan kita, The Power of Change. Mengapa itu penting? Karena kekuatan perubahan itu yang dibutuhkan saat ini. Bukan masalah bagaimana kita bisa mengendalikan perubahan, tapi bagaimana kita bisa menyelaraskan perubahan. Jadi kalau hari ini orang bilang mendekati era
digital dan semua sudah full digital, bukan bagaimana kita bisa mengalahkan dunia digital, tapi bagaimana kita bisa menyelaraskan digital itu. Kalau teman-teman atau murid kita itu menggunakan TikTok untuk selfie, untuk medsos sebagai bahan mereka untuk mencari jati diri atau mensosialisasikan diri mereka. Nah, bagaimana kita menselaraskan supaya TikTok ini bisa menjadi bagian dari pembelajaran. Nah, kemarin di IGI udah bagus, ada program TikTok sebagai media pembelajaran. Ini artinya kita bukan mengalahkan teknologi, tapi kita menyelaraskan apa yang kita punya dengan teknologi yang ada. Gitu. Jadi TikTok sebagai media pembelajaran ini namanya keselarasan. Di masa yang akan datang nih, di periode-periode sekarang nih, tahun-tahun ini, saya sesuai dengan misi saya ke depan, saya tetap insya Allah istiqomah. Yang pertama, nanti kita akan mengadakan apa yang kita sebut dengan pelatihan manajemen organisasi dan kepemimpinan. Jadi dari pusat nanti kita akan bikin secara luas untuk semua pengurus wilayah dan pengurus daerah, karena masih masa pandemi mungkin daring, virtual, secara komplit tentang manajemen organisasi dan kepemimpinan. Di kepemimpinan ini saya mengusung transformational leadership. Kalau mungkin teman-teman yang familiar dengan teori-teori organisasi, transformational leadership ini adalah kepemimpinan yang sampai saat ini secara riset itu menunjukkan bahwa kepemimpinan yang sangat lekat dengan anggota organisasi. Jadi posisi antara pemimpin dan anggota organisasi adalah partner. Dan ini sesuai dengan kita sharing and growing together, ada kesetaraan di situ. Jadi bukan instructional leadership. Kalau instructional leadership dalam teori organisasi itu hanya satu arah. Sama juga kalau kita di kelas, itu kan kadang-kadang kita menggunakan konsep instructional leadership full. Padahal sesungguhnya guru itu bukan instructional leadership, tapi fasilitator. Sebagai orang yang memfasilitasi pengetahuan yang dimiliki oleh murid, kemudian diramu, dan dari banyaknya pengetahuan di kepala murid itu bisa jadi satu produk pengetahuan yang baru. Nah, itu sebetulnya pembelajaran, learning outcome-nya itu sebetulnya. Nah, di IGI kita membutuhkan itu. Bagaimana kita menyelaraskan apa yang kita punya dengan keadaan saat ini, sehingga kita bisa selaras dengan perubahan. Nah, terkait dengan pelatihan manajemen organisasi dan leadership ini, kita nanti akan di situ di dalamnya akan ada mulai dari hal yang paling dasar, poin-poin paling dasar, sejarah IGI, kemudian visi misi IGI, termasuk kita bedah ada ART IGI, kemudian nanti lanjut kepada apa yang disebut dengan kepemimpinan, model-model kepemimpinan, kemudian juga nanti ada kita sosialisasikan tentang peraturan organisasi seperti apa sesungguhnya, dan nanti banyak hal yang kita diskusikan. Satu hal yang paling penting kita pahami bahwa kegiatan-kegiatan ini kita lakukan bukan berarti bahwa kepengurusan tahun lalu itu penuh dengan kekurangan, tapi kepengurusan baru memang wajib melakukan terobosan-terobosan atau kebaruan-kebaruan yang diharapkan oleh para anggota IGI. Nah, ini adalah salah satu kebaruan yang kita munculkan, di mana di kepengurusan yang lalu belum sempat secara massal, secara umum, secara dari tingkat daerah, wilayah, pusat, ada pelatihan manajemen organisasi dan kepemimpinan. Kemudian kita juga akan merevitalisasi sistem keuangan yang kita paham betul bahwa di masa-masa yang lalu masih ada kata-kata dalam tanda kutip ketidakselarasan, ketidakadilan, sehingga banyak komplain, dan ini jadi perhatian serius. Termasuk tata kelola administrasi, hal yang paling simpel aja, misalkan masalah logo IGI. Logo IGI kadang-kadang daerah itu kan membuat sendiri logo IGI-nya, tidak mengacu kepada ARD, ART. Nanti semua akan disamakan tentang pesuratan, administrasi, segala macam, semuanya seragam. Supaya apa? Supaya ada namanya tata kelola administrasi yang baik. Gitu. Sehingga daerah tidak kebingungan mencari model untuk membuat surat, misalkan logo apa yang akan digunakan dan sebagainya. Selanjutnya adalah program-program yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Seperti di penyampaian visi misi saya di beberapa kegiatan webinar, kami itu
di pengurus pusat saat ini nanti kita gagas nih pengurusannya menerapkan konsep servant leadership. Jadi semua pengurus pusat itu harus bisa melayani, gitu, punya kemampuan melayani teman-teman wilayah dan daerah. Dan kami bukan sebagai organizer. Jadi kami usahakan kita akan minimalisir kita akan minimalisir kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pengurus pusat. Jadi pengurus pusat ini fungsinya adalah memfasilitasi, membuka akses untuk daerah-daerah. Kenapa? Karena organisasi kita, bahkan organisasi dimanapun, ujung tombaknya itu adalah di daerah, di tingkat paling yang di tingkat bawah gitu, yang dari struktur. Teman-teman daerah ini, anggota-anggota daerah itu adalah ujung tombak kemajuan organisasi dan juga sesungguhnya sasaran yang kita akan gunakan supaya kita bisa berdayakan. Karena kalau kita membuat kegiatan hanya untuk pengurus pusat atau pengurus wilayah, mungkin itu bagus, tapi barangkali kebermanfaatannya kurang. Tapi kalau kita menyentuh ke teman-teman di daerah, kalau logikanya gini, kalau setiap daerah maju di Indonesia, itu wilayah pusat itu tidak perlu ada lagi kegiatan yang katakanlah rutin gitu, tapi wilayah itu juga menjembatani bagaimana apa yang dilakukan daerah itu bisa bersinergi dengan pusat. Dan pusat akan membantu membuka akses-akses, baik itu sponsorship, kemitraan, segala macam, kita sediakan nanti, dan kita akan koordinasi dengan wilayah akan berhubungan dengan daerah. Program-program yang sudah ready, yang siap kita launching adalah program yang sudah ada di visi misi kita. Itu semua sudah ready insya Allah, dan mereka sudah siap bersinergi dengan IG yang tentunya ini kita syukuri. Program apa saja itu ya diantaranya sudah kita lakukan selama 6 bulan itu, virtual reality bersama Sinta VR Melia Lab. Ini gratis untuk daerah-daerah sasaran yang memang dibutuhkan. Kemudian artificial intelligence bersama dengan Future Academy dengan Pak Habibie, punyanya Pak Habibie. Kemudian juga kerjasama lain yang sudah kita bukan pusat yang akan mengadakan, tapi langsung kita serahkan ke daerah-daerah, walaupun aksesnya kita yang pegang gitu, artinya kita yang mendapatkan, tapi akan dikelola oleh daerah-daerah. Ini hanya sekedar tawaran, bukan berarti hak atau independensi dari daerah wilayah kita kebiri, enggak. Justru kita hanya membantu, kita menawarkan ini loh, ada program-program yang bisa teman-teman jalankan. Nah, mungkin dari program-program itu nanti ada teman-teman yang mulai mendapatkan inspirasi. Saya mau bikin program ini lagi, bro. Silakan gitu. Ini hanya tawaran. Mau diambil silakan, tidak diambil juga tidak ada masalah. Dan satu hal, saya menerapkan apa yang kita terapkan di Ikatan Guru Indonesia DKI Jakarta, bahwa kita bukan money oriented, karena kita non-profit organization gitu. Jadi kita harus pahami benar bahwa semua kegiatan yang kita jalankan anggap saja 0 rupiah gitu loh. Apa 0 rupiah? Artinya tidak ada sisa uang untuk kita foya-foya apa segala macam. Tapi kita beranjak bahwa dari niatan lillahi ta'ala, apa yang kita lakukan, program yang kita lakukan ini bisa kebermanfaatannya lebih luas gitu loh. Kalau masalah rezeki itu akan datang sendiri sesuai dengan apa yang kita kerjakan gitu. Jadi kalau kita tadi saya bilang awalnya orientasinya hanya hasil, maka kita hanya mendapatkan jangka pendek. Tapi kalau orientasinya tujuan, kita akan mendapatkan suatu kemanfaatan yang lebih luas. Kira-kira itu aja dulu sebagai pengantar. Yang jelas sekarang sesuai dengan komitmen saya, teman-teman Caketum yang kemarin itu adalah sahabat-sahabat saya semua. Walaupun kemarin voting itu bukan berarti kita semua bermusuhan. Saya mencoba merangkul teman-teman, tapi kemudian memang nampaknya teman-teman semua merasa bahwa ada amanah di pundaknya, jadi sehingga harus maju dan melalui jalur voting. Dan ini menunjukkan bahwa IG dengan voting pun tidak ada masalah, tidak ada kejadian yang luar biasa, dan ini kita patut syukuri dan alhamdulillah. Semua teman-teman Caketum itu nanti akan bergabung dengan kita di pengurus pusat, dan insya Allah kita sudah komitmen, kita tidak akan menengok ke belakang, mempermasalahkan masalah-masalah yang lalu, kita akan tetap fokus ke depan, fokus ke tujuan untuk IG yang lebih baik, atau bahasa kita kembali ke kita. Demikian barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengarahan Bapak Danang Hidayatullah selaku Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia. Sangat tertarik sekali Pak dengan ide yang artificial intelligence dan virtual reality Pak, karena memang kekinian. Mudah-mudahan bisa berjalan dan difasilitasi sampai tingkat daerah. Pak Danang, punten Pak, mau buka termin tanya jawab atau mau gimana Pak? Sampai 12.30 ya, soalnya udah zuhur, kemudian saya mau ini berangkat. Oh ya udah, kita batasi tiga penanya aja Pak ya, karena memang sudah masuk. Ya boleh. Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya, Pak Danang sudah bersedia. 3 penanya saja Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu angkat tangannya. Dari siapa dulu? Silakan. Bu Amdai. Bu Amdai silakan Bu Amdai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Danang. Ya, Bu. Selamat ya atas terpilihnya Mas Danang sebagai Ketua IGI tahun 21 sampai 26. Ini amanah yang sangat berat. Ya, mudah-mudahan Mas Danang sanggup untuk menjadi dengan sebaik-baiknya. Saya sebetulnya sedang tidak enak badan sejak 2 hari yang lalu. Apalagi kejadian dengan Bu Yuli ya. Karena yang terakhir kan saya sudah pernah kirim ke Mas Danang, itu adalah saat-saat saya menyaksikan sahabat saya itu menghembuskan napas yang terakhir. Jadi sampai sekarang itu saya masih syok. Ya mohon maaf kalau saya nggak bisa lama-lama juga. Kondisinya lagi kurang bagus. Mas Danang, aku titip IGI ya Mas Danang. Saya percaya sama Mas Danang. Mudah-mudahan kejadian-kejadian yang pernah terjadi sebelumnya tidak terjadi lagi di tahun-tahun mendatang. Bismillah. Itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Halilnya udah keluar ya tadi ya? Iya. Oh, ya udah, berarti nggak perlu ditanggapi. Nggak perlu ditanggapi. Yang jelas tadi udah dalam pemaparan saya udah cukup jelas ya, bahwa kita akan, karena konsep kita sinergi selaras, tentu kita mendukung semua hal yang mendekati keselarasan, termasuk bagaimana kita punya wadah sehingga ada dialog barangkali sebulan sekali atau secara periodik antara wilayah, daerah, dan pusat. Itu sudah ada di program kita. Baik. Undang nampaknya nggak terhubung. Ini ada satu lagi barangkali sebelum kita tuntaskan. Ya, terima kasih Pak Danang. Baik Bapak Ibu, ada satu kali kesempatan lagi dari Pak Danang kalau ingin bertanya. Kami persilakan. Kalau nggak ada yang Suara saya jelas nggak Pak? Ada. Nggak boleh. Siapa? Sebentar. Kalau suara saya jelas, saya sih sebetulnya mau bertanya sambil mau lebih mengenal tentang IGI, jadi biar sama pakarnya gitu. Pakarnya. Ya silakan Bu Lia. Ya, terima kasih Pak Ridwan untuk kesempatannya. Salam kenal Pak Danang. Selamat atas apa Pak? Atas terpilihnya Bapak ya untuk menjabat sebagai ketua ini. Terus terang saja Pak, terus terang saja saya adalah orang baru, anggota baru, dan betul-betul yang baru mengetahui tentang IGI. Dan tadi kebetulan saya mengantar anak saya di salah satu sekolah yang di bawah naungan Kemenag. Nah, di situ sambil dia mengkerut, dia menanyakan, Bu Lia pakai seragam apa? IGI ya katanya gitu. IGI itu apa sih? Gitu kan. Terus apa bedanya dengan apa bedanya dengan PGRI? Apa juga apa bedanya dengan PGRI? Apakah ini saingan apa rival atau bagaimana? Itu yang ditanyakan. Dan mereka juga menanyakan bagaimana cara untuk bergabung. Kalau untuk bergabung sih saya tadi sudah sedikit banyaknya karena saya juga searching, nanya-nanya ke Mbah Google, karena sekarang segala sesuatu pasti bisa itu di sana ya Pak ya. Tapi mohon
karena saya sendiri memang belum melihat dan tadi paparan Bapak itu saya sambil mengerjakan sesuatu, jadi saya kurang fokus. Bagaimana sih untuk mengklirkan atau misalnya yang mereka tanyakan itu apa sih bedanya IGI dengan PGRI dan juga program kedepannya itu seperti apa dan bagaimana dan siapa saja yang bisa bergabung. Saya bilang sih untuk sementara yang terpenting adalah guru karena ini adalah guru di sini. Tapi mohon maaf sebelumnya apabila mungkin pertanyaan saya bisa dibilang ecek-ecek, tapi lebih baik kan bertanya daripada sesat di jalan. Terima kasih Bapak. Ya, terima Ya, kasih. saya langsung jawab ya. Ya, silakan Pak Pak Halil sudah bergabung, jadi terima kasih Pak Halil. Tadi gantian nih, bukan Pak Ketum. Ganti Ya. tadi kalian berputar ya, ada dengar tadi ya. Lanjut. Ya. Mas Danang. Ya, panggilnya Mas Danang aja Pak, jangan Pak Ketum. Udah biasanya Mas Danang juga. Seperti biasa aja manggilnya. Ya, terima kasih Pak Halil. Ya tentu yang kemarin ya sudah, kita tidak nengok belakang, kita ke depan. Yang jelas konsep sinergitas, selarasan terus kita bangun, dan tadi saya sudah sampaikan juga bahwa itu sudah dalam program kita. Nanti akan ada wadah secara periodik, entah sebulan sekali, 2 bulan sekali, untuk mewadahi pengurus daerah, pengurus wilayah, komunikasi dengan pengurus pusat, karena ini penting. Komunikasi yang kita bangun bukan saja cuma untuk bisa mendekatkan secara emosional, tapi juga bagaimana kita bisa melihat apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang akan kita kerjakan ke depan. Ya intinya itulah. Kemudian Bu Lia, apa bedanya PGRI dan IGI? Ini pertanyaan yang tidak pernah selesai dan selalu ada, bahkan mungkin nanti sampai akhir zaman ada terus, selama organisasi masih ada. Dan itu wajar. Jadi sama seperti kayak kita sedang ada duduk di ruang tamu, kemudian kita menyalakan TV, itu ada banyak channel, 1, 2, 3, 4, 5, kita mau memilih yang mana. Sama pun di organisasi profesi, sekedar Ibu tahu, organisasi profesi kita jumlahnya ada 60 lebih Bu. 60 lebih organisasi profesi guru yang legal gitu. Cuma permasalahannya, yang Ibu kenal mungkin hanya PGRI, IGI, atau FSGI, hanya sedikit gitu. Dan saya kenal juga ya nggak banyak. Gitu. Nah itu adalah pilihan-pilihan mau jadi anggota yang mana. Tapi di IGI tidak ada larangan untuk merangkap menjadi organisasi profesi yang lain. Sejatinya tuh visi organisasi profesi, apapun itu organisasi profesinya, itu 3 visinya secara garis besar. Pertama, membangun kesejahteraan. Yang kedua itu perlindungan guru, yang ketiga itu peningkatan kompetensi guru. PGRI tentunya adalah, kalau kita sebut sebagai kakak kandung kita yang memang sudah dilahirkan sejak kemerdekaan, ketimbang IGI yang baru saja muncul. Lalu kenapa IGI ini hadir? Karena ada kegelisahan yang tidak tertampung dengan organisasi yang ada. Apa itu? Di antaranya IGI mengambil peran, sedikit saja peran yang tidak terjamah, tidak teragendakan dan tidak terimplementasi di organisasi profesi lainnya, yaitu peningkatan kompetensi guru. Dan di awal berdirinya IGI, ini Pak Halil juga, beliau adalah senior kita, masih ada sudah keluar lagi. Jadi lahir IGI itu karena melihat masih banyak yang belum peduli dengan peningkatan kompetensi guru. Nah, IGI mengambil satu itu aja. Jadi menopang, membantu apa yang belum dikerjakan, IGI bisa kerjakan. Kalau dilihat kan IGI masih minim tentang kesejahteraan guru, tentang pelindungan guru, karena memang IGI masih baru beranjak dan visinya masih fokus di kompetensi guru. Tapi di tahun ini, di periode saya, sudah saya programkan di visi misi saya. Salah satu misinya adalah juga mulai merevitalisasi apa yang kita sebut dengan Departemen Advokasi dan Perlindungan Guru. Juga kita membantu kesejahteraan guru. Dengan cara apa? Kita membangun apa yang kita sebut dengan teacherpreneurship. Teacherpreneurship itu kan teacher dan entrepreneurship. Bagaimana guru-guru yang barangkali belum terbuka wawasannya tentang dunia usaha, kita akan bikin kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kemandirian, sehingga
bisa meningkatkan kesejahteraan guru, dan ini kita sudah siap bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang sudah bisa mensupport IGI, termasuk dari dari Finland, Finland Hub, lembaga di Finlandia, dan nanti secara keilmuan kita akan membuka webinar-webinar gratis dengan seluruh pakar-pakar entrepreneur di sekitar Asia dan Eropa. Dan secara praktisnya kita sudah siap bekerjasama dengan Wiranesia Inkubator, jadi nanti akan mendapatkan sertifikasi kewirausahaan digital for teacher. Nah, ini untuk mengembangkan hal-hal teacher entrepreneurship. Jadi itu yang kita bangun sedikit saja. Jadi kalau ditanya perbedaan secara saklek, saya lebih melihat kepada kita sama-sama saling mengisi. Banyak kendala memang di daerah bahwa teman-teman PGRI, teman-teman organisasi profesi yang lain itu belum menyadari bahwa IGI itu adalah organisasi yang legal, ya, sah, di Kemenkumham itu sah, dan sudah semua dokumennya lengkap. Tinggal bagaimana kita mensosialisasikannya. Alhamdulillah beberapa waktu kemarin semua organisasi profesi sudah diundang oleh Kemdikbud, dan sudah ada kesepakatan bahwa semua organisasi profesi guru harus ke depan, harus berjalan beriringan, saling mengisi, dan mudah-mudahan nanti ada satu lembar surat ke dinas-dinas yang bisa menjembatani kita sehingga IGI bisa dikenal dan bisa diakui di daerah dan tidak lagi jadi kontroversi di daerah-daerah. Saya pun, agenda saya dalam waktu dekat saya akan bertemu dengan Ketua PGRI, Bu Unifah, karena beliau juga kebetulan dosen kami di UNJ, dan insya Allah nanti dengan pertemuan ini ke bawahnya insya Allah akan rukun, damai, dan bisa saling bersinergi. Kalau bisa sebulan sekali kita bikin kegiatan pengembangan guru, peningkatan kompetensi guru, kerjasama dengan organisasi profesi guru lain, dan ini saya rasa baik. Demikian barangkali ya Pak Ridwan, karena waktunya. Baik, terima kasih Bapak Danang Hidayatullah telah menyempatkan diri untuk memberikan pengarahan dan acara dengar pendapat. Sekali lagi selamat Pak ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kelancaran pada Bapak dalam mengemban amanah. Allah berikan kekuatan dan kesehatan. Amin, amin. Biasa kepada Bapak Danang Hidayatullah. Bapak Ibu, terima kasih ya Bapak Ibu dari pengurus pusat, dari pengurus wilayah, dan pengurus daerah yang hari ini hadir. Terima kasih sudah menjembatani kami dengan Pak Danang. Mari kita tutup acara hari ini sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ya, Pak. pamit ya. Terima kasih semua Pak Mami. Terima kasih Pak Mami. Salam buat Ali. Terima kasih Pak Mami. Ya, sama-sama, Bu. Terima kasih Pak Ridwan. Ya, terima sama-sama Atas Pak Halil. gagasannya. Salam Pak Halil. Ya. Igi sana Pak. Ya, siap. Ya. Terima kasih. Mami, terima Ini kasih. bagus Bang Ridwan, ide bagus. Ridwan, Ya, sangat menarik kegiatan seperti ini untuk memperkuat kita di daerah dengan wilayah pusat yang bagus ini. Alhamdulillah. Kita ketemu Alhamdulillah, sebentar, bagus. Ya, Bu Nur Hayati. Ya. Iya Pak Halil. Ada banyak informasi-informasi yang kita miss di daerah itu. Bingung juga nyampaikan ke BD. Ya. Ini. Di sini Maka nanti ide-ide seperti ini Pak Ridwan nanti lanjutkan aja nanti ke 1 bulan ke ketemu sebentar. Masalah bagus sekali itu. siap Pak Halil. Ini ada Pak Hamami, tinggal culik aja nanti. Oh iya. Salam Pak Halil. Hamami aja. Selamat ya, Mami ya, selamat ya. Dari Uji Banten. Ya, Iya, ada Pak Harjono kita kan- juga tuh, ada Pak Harjono, tinggal culik aja. Iya, Harjono Beliau ya, penguasa iya, wilayah Pak bagus, Harjono. ya. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Oke, lanjut. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya, Bu.